Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal untuk materi yang sudah kita pelajari. Kita sudah mempelajari materi mengenai na'at, huruf athof, dan badal. Insya Allah akan kita bahas dalam latihan soal kali ini. Soal yang pertama, tentukan apakah kalimat berikut ini benar atau salah. Bila salah, buatlah kalimat yang benar dan terjemahkan. Berikut ini ada soal, kita baca dulu soalnya. Ta'kulu bintu Fatimatin Zainabat dajajata lazizatan. Kita perhatikan kalimat ini. Sebelum kita menentukan kalimat ini, kita artikan dulu tiap kata dari kalimat ini. Kata ta'kulu ini artinya makan, ini bentuk fi'il mudhari, berarti sedang makan atau bisa juga akan makan. Bintu ini artinya anak perempuan. Fatimatin di sini nama orang, nama wanita. Zainaba di sini juga nama wanita. Ad-dajajata ini artinya ayam. Lalu kata ladzizatan di sini artinya lezat. Kalau kita perhatikan dari kata-kata yang sudah kita terjemahkan ini, kita perhatikan ini bentuknya jumlah fi'liyah. Karena diawali oleh kata kerja, diawali oleh fi'il. Maka kita akan koreksi kalimat ini menggunakan kaidah jumlah fi'liyah. Nah, di sini kata ta'kulu ini sebagai fi'il karena ini merupakan kata kerja pada kalimat ini. Selanjutnya kalau kita perhatikan kata bintu ini merupakan fa'il, di mana fa'il itu harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini kata bintu sudah dalam keadaan marfu. Kalau kita perhatikan, fa'il dan fi'ilnya sudah sama-sama muannats. Selanjutnya di sini kata bintu ini tidak bertanwin, berarti dia memiliki keterangan berupa mudhof ilaihi. Nah, di sini kata Fatimatin ini merupakan mudhof ilaihi dari kata bintu. Maka di sini kalau kita perhatikan kata Fatimatin ini merupakan nama wanita. Nama wanita masuk dalam isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak boleh bertanwin. Di mana isim ghairu munsharif ini keadaan atau kedudukannya sebagai mudhof ilaihi itu harus dalam keadaan majrur. Maka majrurnya isim ghairu munsharif ini harus dengan harokat fathah. Maka di sini kesalahannya pada mudhof ilaihinya yang seharusnya adalah Fatimata. Selanjutnya kita perhatikan kata setelahnya, yaitu ada kata Zainaba. Nah, di sini kalau kita perhatikan setelah kata putrinya Fatimah atau anak perempuannya Fatimah lalu ada nama, berarti ini kedudukannya sebagai badal. Di mana badal ini harus mengikuti i'rabnya mubdal. Nah, mubdalnya di sini kedudukannya sebagai fa'il, yaitu bintu. Maka di sini kesalahan yang kedua ada pada badalnya. Jadi di sini i'rabnya badal mengikuti i'rabnya mubdal yang kedudukannya sebagai fa'il. Maka di sini seharusnya adalah Zainabu. Selanjutnya kita perhatikan kata setelahnya ad-dajajata. Nah, di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Kalau kita perhatikan dari susunan arti setiap kata, ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Di mana maf'ul bih itu keadaannya harus mansub. Nah, di sini sudah mansub. Mansubnya di sini dengan harokat fathah karena ini merupakan isim mufrad.
Kata selanjutnya yaitu kata ladzizatan. Ini merupakan kalau kita lihat artinya adalah lezat, berarti keterangan untuk ayam. Maka di sini kedudukannya kata ladzizatan ini merupakan naat, di mana naat harus mengikuti i'rabnya man'ut. Nah, di sini man'utnya kedudukannya sebagai maf'ul bih, yaitu ayam. Kalau kita perhatikan, i'rabnya sudah sama-sama dalam keadaan mansub. Hanya saja di sini man'utnya itu isim ma'rifah. Maka di sini naatnya salah. Jadi seharusnya juga mengikuti sebagai isim ma'rifah. Maka kita tambah dengan alif lam. Jadinya alladzizata. Nah, sekarang kita sudah perbaiki yang salah. Setelah itu kita susun kalimatnya, maka kalimat yang benar menjadi ta'kulu bintu Fatimata Zainabu ad-dazazata alladzizata. Kalau dibaca sambung, ta'kulu bintu Fatimata Zainabud dazazatal ladzizata, yang artinya adalah anak perempuannya Fatimah, yaitu Zainab, sedang makan ayam yang lezat. Nah, di sini untuk naatnya kita tambah kata yang untuk menunjukkan sifat, dan untuk badalnya kita tambah kata yaitu pada terjemahannya. Atau boleh juga diterjemahkan putrinya Fatimah, yaitu Zainab, sedang makan ayam yang lezat. Semoga soal ini bisa dipahami. Untuk soal berikutnya, masih di perintah yang sama. Tentukan apakah kalimat berikut ini benar atau salah. Bila salah, buatlah kalimat yang benar dan terjemahkan. Kita baca kalimatnya. Ja'at Fatimatu jamilatun thumma Maryamu nasyitatun. Kita terjemahkan dulu setiap kata dari kalimat ini. Ja'at ini artinya datang. Fatimatu ini merupakan nama wanita. Jamilatun ini artinya cantik. Summa artinya kemudian. Maryamu ini merupakan nama wanita. Nasyitatun ini artinya rajin. Selanjutnya kalau kita perhatikan dari terjemahannya, berarti ini jumlah fi'liyah karena diawali oleh kata kerja. Nah, di sini kata ja'at ini merupakan bentuk fi'il madi domir hiya. Jadi ini merupakan fi'il. Selanjutnya kata Fatimatu ini merupakan fa'il. Nah, di sini kalau kita perhatikan fa'il harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini fa'ilnya sudah dalam keadaan marfu. Fa'il dan fi'ilnya sudah sama-sama mu'annats. Selanjutnya kata jamilatun, kalau kita perhatikan ini artinya cantik, berarti ini keterangan untuk fa'il. Maka di sini kedudukan kata jamilatun ini adalah na'at. Na'at harus mengikuti man'ut. Man'utnya di sini menduduki kedudukannya sebagai fa'il. Maka di sini kalau kita perhatikan man'utnya yang menduduki kedudukan sebagai fa'il ini adalah isim ma'rifah. Maka na'atnya juga harus isim ma'rifah. Nah, di sini kesalahannya adalah kata jamilatun ini bentuknya nakiroh. Jadi seharusnya dilekati oleh alif lam agar dia menjadi ma'rifah. Maka di sini seharusnya adalah al-jamilatu. Nah, di sini i'rabnya sudah sama-sama dalam keadaan marfu. Selanjutnya kata tsumma ini huruf athof yang artinya kemudian. Lalu kata Maryamu ini merupakan maktuf dari kata Fatimatu. Nah, di sini kata Fatimatu juga merupakan maktuf alaihi. Selanjutnya untuk kata Maryamu ini
i'rabnya harus mengikuti maktuf alainya. Maka di sini kata Maryamu juga dalam keadaan marfu. Selanjutnya kata nasyitotun, ini merupakan naat yang artinya di sini rajin. Berarti naat untuk kata Maryamu. Nah, di sini kalau kita perhatikan naat ini keterangan untuk kata Maryamu. Nah, di sini kata Maryamu ini merupakan isim makrifah. Maka kesalahan yang kedua di sini naatnya untuk kata Maryamu ini dalam keadaan nakiroh. Sedangkan man'utnya yang menduduki kedudukan sebagai maktuf ini dalam bentuk isim makrifah. Maka di sini naatnya agar menjadi makrifah harus dilekati oleh alif lam sehingga menjadi an-nasyitatu. Maka di sini setelah kita perbaiki kesalahannya, kita susun kalimatnya, maka menjadi kita baca kalimatnya Ja'at Fatimatul Jamilatu Thumma Maryamun Nasyitatu. Di sini artinya adalah Fatimah yang cantik telah datang, kemudian Maryam yang rajin. Soal selanjutnya, yaitu soal yang ketiga, kita baca perintahnya, tentukan apakah kalimat berikut ini benar atau salah. Bila salah, buatlah kalimat yang benar dan terjemahkan. Kita baca dulu kalimatnya. Hadza Ustadzu Muhammadin Al-Mahiru Aliyun. Nah, di sini sebelum kita koreksi kalimat ini benar atau salah, kita terjemahkan dulu setiap kata dari kalimat ini untuk mempermudah kita mengkoreksinya. Nah, di sini kata hadza ini merupakan isim isyarah untuk kata tunjuk dekat yang artinya ini. Selanjutnya kata ustadzu ini artinya guru atau tetap boleh diterjemahkan dengan kata ustadz. Selanjutnya kata Muhammadin ini merupakan nama laki-laki. Lalu selanjutnya kata al-mahiru ini artinya pintar. Lalu kata Aliyun ini juga nama laki-laki. Kalau kita lihat dari terjemahan setiap kata dari kalimat ini merupakan jumlah ismiyah. Karena di dalamnya tidak ada kata kerja. Maka kita akan koreksi kalimat ini dengan menggunakan kaidah jumlah ismiyah. Maka di sini isim yang pertama yaitu kata hadza ini merupakan mubtada. Selanjutnya kata ustadzu ini merupakan khobar. Nah, di sini mubtada dan khobarnya sudah sama-sama dalam keadaan marfu. Hanya saja mubtada'nya di sini bentuknya isim mabni. Jadi keadaan marfu'nya ya tetap seperti itu karena dia tidak mengalami perubahan akhiran kata. Nah, di sini sama-sama dalam keadaan mufrad. Dan juga sama-sama bentuknya isim makrifah karena isim isyarah ini masuk dalam kelompok isim makrifah. Sedangkan kata ustadzu ini makrifahnya dengan disandarkan kepada Muhammadin. Nah, jadi di sini kata Muhammadin ini merupakan mudhof ilaih dari kata ustadzu. Nah, di sini untuk mudhof ilaihnya sudah dalam keadaan majrur, di mana ini merupakan isim mufrad, majrurnya dengan harokat kasroh. Selanjutnya di sini ada kata al-mahiru. Ini kalau dilihat artinya ini merupakan naat. Nah, di sini naatnya ini untuk kata ustadzu. Berarti kata ustadzu ini juga merupakan man'ut untuk kata al-mahiru. Nah, di sini naat harus mengikuti man'utnya. Nah, di sini kata al-mahiru sudah dalam keadaan marfu, mengikuti man'utnya yang kedudukannya sebagai khobar. Selanjutnya kata aliyun, ini kalau dilihat dari urutan yang kita terjemahkan, ini merupakan badal.
badal dari kata ustadzu. Maka di sini badal juga harus mengikuti mubdalnya dalam i'rab. Nah, di sini kata aliyun sudah dalam keadaan marfu mengikuti mubdalnya yang juga dalam keadaan marfu dan sudah juga dalam keadaan ma'rifah. Nah, di sini kata ustadzu ma'rifahnya dengan disandarkan kepada nama orang yaitu Muhammadin. Jadi setelah kita koreksi, ternyata kalimat ini tidak ada yang salah, kalimat ini benar. Sekarang kita terjemahkan kalimat ini. Nah, di sini artinya ini ustadznya Muhammad yang pintar yaitu Ali. Jadi maksudnya di sini ustadznya Muhammad yang pintar itu namanya Ali. Selanjutnya adalah soal yang keempat. Kita baca dulu perintahnya. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Kita baca kalimat bahasa Indonesianya. Ayahnya Zaid, Hamid. Nah, ini maksudnya ayahnya Zaid yaitu Hamid adalah seorang pedagang. Nah, di sini kalau kita lihat dari susunan katanya tidak ada kata kerja. Maka kita akan membuat kalimat ini dengan menggunakan kaidah jumlah ismiyah. Sebelum kita membuat kalimatnya, kita harus tentukan dulu kedudukan setiap kata pada kalimat ini. Nah, di sini diawali oleh kata ayah. Maka di sini kata ayah ini merupakan mubtada, di mana mubtada itu harus dalam keadaan marfu. Selanjutnya kata Zaid. Nah, di sini kata Zaid ini merupakan keterangan kepemilikan untuk ayah, yaitu maksudnya adalah ayahnya Zaid. Maka di sini Zaid merupakan mudhof ilaih untuk ayah. Selanjutnya untuk mudhof ilaih ini harus dalam keadaan majrur. Nah, di sini mudhofnya adalah kata ayah yang menduduki kedudukannya sebagai mubtada. Selanjutnya kata Hamid ini merupakan penjelasan untuk ayah, yaitu namanya ayah. Maka di sini Hamid ini sebagai badal, di mana badal harus mengikuti i'rabnya mubdal. Nah, di sini mubdalnya menduduki kedudukannya sebagai mubtada. Karena ini namanya ayah, berarti mubdalnya adalah ayah. Maka di sini ayah kedudukannya mubtada dengan keadaan marfu, maka badalnya juga harus dalam keadaan marfu. Selanjutnya kalau kata adalah ini merupakan tambahan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kita lihat di sini kata seorang pedagang. Nah, di sini merupakan penjelasan untuk ayah. Maka di sini seorang pedagang adalah khobar untuk mubtada, di mana khobar keadaannya harus marfu. Setelah kita mengetahui kedudukan setiap kata dalam kalimat ini, kita cari bahasa Arabnya untuk setiap kata sebelum kita susun menjadi jumlah ismiyah. Nah, di sini ayah adalah abun. Selanjutnya Zaid ini adalah nama laki-laki yaitu Zaidun. Lalu Hamid ini adalah nama laki-laki yaitu Hamidun. Selanjutnya seorang pedagang bahasa Arabnya adalah tajirun. Maka setelah kita mengetahui bahasa Arab setiap kata, kita susun dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, di sini ayah ini memiliki mudhof ilaih. Maka di sini ayah ini masuk ke dalam isim yang 5. Maka penulisannya karena dia punya mudhof, dia tidak boleh bertanwin dan dia termasuk isim yang 5, maka dia ditambah huruf waw. Jadi marfu'nya ayah karena dia isim yang 5, marfu'nya dengan huruf waw. Maka di sini kalimatnya menjadi Abu Zaidin Hamidun Tajirun. Setelah kita susun kalimatnya dalam jumlah ismiyah,
kita tinggal cek sesuai kaidah jumlah ismiyah, di mana mubtada dan khobar harus sama-sama dalam keadaan marfu. Nah, di sini mubtada dan khobarnya sudah marfu. Dan di sini kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Nah, di sini sudah sama-sama dalam keadaan mufrad. Nah, selanjutnya di sini mubtadanya ma'rifah dan khobarnya nakirah. Nah, di sini mubtadanya sudah ma'rifah, ma'rifahnya dengan disandarkan kepada nama yaitu Zaidin, dan di sini kata tajirun sudah dalam keadaan nakirah. Lalu kaidah selanjutnya, kalau mubtadanya mujakkar, maka khobarnya juga harus mujakkar. Nah, di sini sudah sama-sama dalam keadaan mujakkar. Maka kalimat ini sudah memenuhi kaidah jumlah ismiyah. Semoga ini bisa dipahami. Selanjutnya untuk soal yang kelima, kita baca perintahnya. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Kita baca dulu kalimat bahasa Indonesianya. Zainab yang pintar itu adalah gurunya Fatimah yang rajin. Kalau kita lihat dari susunan katanya atau dari kalimat ini tidak ada kata kerja. Maka kita akan buat kalimat ini dalam bentuk jumlah ismiyah. Sebelum kita buat kalimat ini, kita perhatikan kedudukan setiap kata dalam kalimat ini. Di mana kata yang pertama adalah kata Zainab. Ini merupakan mubtada karena dia di awal kalimat, di mana mubtada ini kedudukannya harus marfu. Selanjutnya kata yang pintar, ini merupakan keterangan sifat untuk kata Zainab. Maka di sini kata yang pintar ini merupakan na'at, di mana na'at ini mengikuti i'rabnya man'ut, dan man'utnya di sini adalah kata Zainab yang menduduki kedudukannya sebagai mubtada. Maka di sini na'atnya juga harus dalam keadaan marfu. Sedangkan untuk kata itu ini merupakan tambahan karena ini merupakan isim ma'rifah, dan kata adalah ini adalah tambahan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Selanjutnya kata guru ini merupakan penjelasan untuk mubtada. Berarti di sini kata guru merupakan khobar, di mana khobar ini keadaannya harus marfu. Selanjutnya ada kata Fatimah. Nah, ini merupakan keterangan untuk kata guru. Maka di sini kedudukan kata Fatimah ini sebagai mudhof ilaihi, di mana mudhofnya adalah kata guru. Maka di sini kata Fatimah karena dia sebagai mudhof ilaihi, dia harus dalam keadaan majrur. Selanjutnya ada kata yang rajin. Ini merupakan keterangan sifat untuk kata Fatimah. Maka di sini kata yang rajin ini merupakan na'at. Dan na'atnya ini karena untuk mudhof ilaihi, di mana mudhof ilaihi ini dalam keadaan majrur, maka na'atnya juga mengikuti i'rabnya harus dalam keadaan majrur. Nah, setelah kita mengetahui kedudukan setiap kata, kita akan cari bahasa Arabnya untuk setiap kata. Nah, di sini kata Zainab, bahasa Arabnya adalah, atau tulisan bahasa Arabnya adalah Zainabu. Lalu yang pintar, ini bahasa Arabnya adalah mahiratun. Selanjutnya kata guru, ini bahasa Arabnya adalah mudarrisatun. Selanjutnya kata Fatimah, ini tulisan bahasa Arabnya adalah Fatimatu. Selanjutnya kata yang rajin, ini bahasa Arabnya adalah nasyitotun. Nah, setelah kita susun atau kita beri dalam bahasa Arabnya, selanjutnya kita akan buat kalimat ini ke dalam jumlah ismiyah dengan mengikuti kaidah jumlah ismiyah. Nah, di sini kata Zainab,
kita susun Zainabu. Lalu untuk yang pintar, karena ini sifat untuk Zainab, sedangkan Zainabnya di sini isim ma'rifah, maka naatnya kita beri alif lam agar dia sama-sama ma'rifah dengan man'utnya. Maka di sini menjadi al-mahiratu. Nah, di sini naatnya sudah sama keadaannya marfu, sama-sama dalam isim ma'rifah, dan sama-sama mu'annats, dan sama-sama dalam keadaan mufrad. Selanjutnya untuk khobar. Nah, di sini khobarnya adalah kata mudarrisatun. Nah, di sini kata mudarrisatun ini mempunyai mudhof ilaih, makanya tanwinnya harus dihilangkan. Maka di sini menjadi mudarrisatu. Selanjutnya Fatimah sebagai mudhof ilaih ini merupakan isim ghairu munsharif. Dia keadaan majrurnya karena dia di sini kedudukannya sebagai mudhof ilaih, keadaan majrurnya dia dengan harokat fathah. Maka di sini menjadi Fatimata. Lalu di sini kata yang rajin ini merupakan keterangan sifat untuk kata Fatimata. Karena kata Fatimata ini kedudukannya sebagai mudhof ilaih, keadaannya harus majrur. Namun di sini majrurnya kata Fatimata dengan harokat fathah karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Namun sifatnya juga mengikuti i'rabnya majrur. Maka di sini kata nasyitotun ini menjadi nasyitotin. Nah, di sini karena Fatimah ini merupakan isim ma'rifah, maka sifatnya kita beri alif lam sehingga dia menjadi ma'rifah. Jadi an-nasyitoti. Maka kita susun setiap katanya menjadi, kita baca bersama-sama, Zainabul mahiratu mudarrisatu Fatimatan nasyitoti. Semoga bisa dipahami. Demikian untuk latihan soal kita kali ini. Semoga latihan soal ini bisa membantu kita memahami materi yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahwu. Dan semoga latihan soal kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.